Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit mengenai broken home serta akan memaparkan hasil konseling kami bersama subjek. Perkenalkan, kelompok kami diantaranya saya sendiri, Putri Ayu, Umi Salamah, Putri Hasta, dan Muhammad Rasik Irfan. Kami akan membahas tentang bimbingan konseling untuk anak broken home yang mempengaruhi sikap belajar dan kesehariannya. Baiklah, apa sih anak broken home, pengertian dari anak broken home tersebut? Anak broken home adalah kondisi saat di mana keluarganya mengalami perpecahan dan putusnya struktur peran anggota keluarga yang gagal menjalankan kewajibannya. Ciri-cirinya diantaranya posesif, takut dibohongi, sulit percaya kepada orang lain, orang tua yang berpisah, tidak punya identitas diri, dan kurang menghargai diri sendiri. Di antara metode bimbingan konseling anak broken home diantaranya, pertama, layanan bimbingan konseling individual, karena permasalahannya bersifat pribadi akan memudahkan konselor dalam menangani anak tersebut. Kedua, model behavioral, yaitu menekankan pada perubahan atau kontrol tingkah laku pada anak broken home. Yang ketiga, model personal, karena menekankan proses pada individual yang mengalami broken home dalam pengembangan kepribadiannya. Dan yang keempat, pendekatan rasional emotif terapi, gunanya untuk memperbaiki sikap, cara berpikir, dan pandangan irasional akan anak broken home. Tahapan bimbingan konseling diantaranya melakukan pendekatan dengan saling bercerita. Kedua, home visit untuk menggali banyak hal tentang anak broken home. Yang ketiga, memberikan perhatian yang lebih, yaitu agar anak yang mengalami broken home tidak menjadi akan terbuka terhadap masalahnya. Yang keempat, memberi pengertian pada lingkungan, sekolah maupun keluarga tentang apa yang dialami oleh anak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji kemarin ya Mbak, hari ini kita akan melaksanakan konseling online dengan Mbak Aura. Apakah betul? Ya, betul. Bagaimana kabar Mbak Aura sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Mbak Aura menghubungi saya, apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, saya di sini mau melakukan konseling. Baik, kita akan melakukan konseling pada hari ini. Dalam proses konseling terdapat batas kerahasiaan, di mana Mbak akan kami rahasiakan. Jadi, jangan ragu untuk menceritakan semua permasalahan yang Mbak alami. Apakah Mbak memahami maksud saya? Ya, saya memahami. Baik, Mbak Aura, kita akan melaksanakan konseling online kurang lebih 10 menit secara virtual online. Baik. Jadi, saya ingin melakukan konseling di sini dan menceritakan permasalahan. Kan saya adalah lahir di keluarga yang broken home. Saya mulai kelas 3 SD, orang tua saya bercerai, kemudian mereka berpisah dan jaraknya memakan waktu untuk misal saya harus mondar-mandir ke sana, ayah maupun ibu. Dulu saya pernah tinggal di rumah ibu saya, kemudian saya harus tinggal ke rumah ayah saya karena kalau saya tidak bersama di sana. Jadi ayah saya tidak mau menafkahi secara jauh. Kemudian saya terpaksa harus pindah ke rumah ayah saya di sana dan adik saya. Jadi di sana
cuman bertiga, ayah, saya, dan paksa. Jadi saya kelas melakukan semuanya sendiri, segala macam. Dan mungkin karena orangnya berbeda sama seorang, saya merasa tidak diperhatikan dalam hal apapun. Kemudian saya pernah setiap hari kurang lebih 1 bulan. Saya memaksa tapi merayu saya agar bisa sampai akhirnya saya tapi di sini saya jauh dari adik. Akhir-akhir ini terganggu. Terus karena pertekanan ketika saya melakukan saya memanggil saya dengan nama ayah saya ketika melakukan kesalahan atau keteledoran kecil. Dan karena itu ayah saya juga kurang melakukan berbagai aktivitas seperti kuliah, mengajak ke tugas ataupun lainnya. Dan saya pernah berusaha bingung sama ibu saya kalau saya nggak suka dipanggil seperti itu dengan sebutan nama ayah saya di setiap kesalahan saya nggak suka. Tapi ibu saya selalu bilang, kan emang kamu anaknya lagi. Tapi saya ngerti sih, mungkin ibu saya juga mungkin sudah terlalu marah atau terlalu sakit hati. Tapi saya juga merasakan hal yang membuat saya tidak nyaman. Begitu. Baiklah, dari cerita Mbak barusan dapat saya simpulkan sementara bahwa pada saat itu pasti Mbak merasa sangat sedih dan tertekan. Mungkin saja waktu itu Mbak masih kecil. Jadi pada sesi konseling ini, apakah Mbak merasa ada perbedaan dengan perasaan Mbak setelah mengatakan ini semua? Ya, jadi teringat kesedihan lama. Bagaimana perasaan Mbak saat ini?
dengan kondisi keluarga Mbak yang saat ini? Mungkin saya merasa sedih, merasa ingin apa ya, pergi dari keadaan. Terus juga kan ini kuliah offline, online, tapi bilang waktu saya jauh dari orang tua, terus nggak bisa mendengarkan mereka berkata lagi. Saya mengerti mungkin perasaan Mbak saat ini masih ya seperti yang dulu karena terbayang-bayang, apalagi membicarakan sesuatu yang tidak menyenangkan, kisah masa lalu yang tidak menyenangkan seperti itu akan membuat Mbak ya merasakan seperti berada di masa lalu itu ya kan. Berhubung waktu yang kita waktu kita dalam kontrak ini sudah hampir selesai, mungkin kita bisa melanjutkan pada proses konseling selanjutnya seperti itu ya Mbak. Ya. Oke. Baiklah, saya rasa sesi konseling pada hari ini telah berakhir. Namun sebelum kita menutupnya, alangkah baiknya jika Mbak mungkin bisa menyampaikan kesimpulan atau apapun itu yang mau Mbak sampaikan pada sesi konseling hari ini. Mungkin di sini kami ingin mengetahui bagaimana perasaan Mbak setelah melalui serangkaian proses konseling ini, Mbak. Mungkin selama cerita jadi awalnya biasa aja, tapi tiba-tiba tapi setelah udah cerita mungkin Ya baik Mbak, sebelumnya juga terima kasih telah mempercayai kami sebagai orang-orang yang dapat membantu Mbak mengurangi beban pikiran dan permasalahan, dan juga terima kasih telah mau terbuka selama adanya proses konseling ini Mbak. Oke, baiklah, sesi konseling pada hari ini alhamdulillah telah selesai. Sekali lagi terima kasih atas cerita dan keterbukaan Mbak yang telah disampaikan kepada kami. Mungkin kami cukupkan sesi konseling pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.